pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau angkat pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu.
wajahku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, menang setiap hari. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setiap kita di sini pasti rindu untuk menjadi pemenang-pemenang. Di dalam hal ini, untuk menjadi pemenang harus ada yang pertama, peperangan atau pertandingan yang kita menangkan. Yang kedua, harus ada lawan atau musuh yang kita kalahkan. Di zaman ini Bapak Ibu, tentunya peperangan kita tidak lagi berperang di medan pertempuran, tetapi peperangan kita yang sesungguhnya adalah di dalam hati dan pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Setiap hari kita berperang di dalam berbagai macam persoalan. Misalkan masalah kesehatan kita, masalah keluarga kita, entah itu orang tua kita, anak-anak kita, ataupun mertua bahkan menantu kita. Ataupun di dalam masalah karakter dan kebiasaan di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Bisa juga di dalam bidang pekerjaan dan ekonomi, atau masih banyak yang lain lagi. Bapak Ibu, yang harus kita sadari adalah kita harus sadar bahwa siapa yang ada di balik semua ini. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seperti dikatakan di ayat ini Bapak Ibu, kita semua sedang ada di dalam peperangan rohani. Jadi jangan menyerang balik darah dan dagingnya. Jangan kita menyerang orang-orang yang menyakiti kita, atau bahkan kita menyerang keluarga kita sendiri. Misalkan orang tua kita, anak-anak kita, mertua, menantu kita serang mereka balik, kita sakiti mereka balik. Jangan salah sasaran Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita lawan adalah iblis yang ada di balik semuanya ini. 1 Petrus 5 ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa lawan kita Bapak Ibu? Yaitu si iblis. Nah, dikatakan bahwa iblis mencari orang yang dapat ditelan. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada orang-orang yang dapat ditelan dan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Apa rahasia kita menang Bapak Ibu? Ada beberapa rahasia yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah jadilah orang-orang yang tidak dapat ditelan iblis. Ya, di dalam Keluaran 17 ayat 8-16, di dalam perikop yang berjudul kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Pada waktu itu orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir dan untuk menuju ke tanah perjanjian. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh orang Amalek. Orang Amalek di sini adalah gambaran dari si jahat. Si jahat yang mau menyerang anak-anak Tuhan, yaitu Israel rohani. Seperti kita Bapak Ibu. Siapa yang menjadi sasarannya si jahat ini? Ulangan 25 ayat 17-18 berkata demikian. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, pada peristiwa tadi, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Sasaran dari si iblis adalah orang yang lemah, lelah, lesu pada barisan belakang. Ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah kendor semangatnya Bapak Ibu,
yang sudah kendor semangatnya dalam mengiring Tuhan, yang gak lagi berapi-api, yang sudah bosan dan berjalan lambat-lambat, malas dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah sasaran iblis untuk ditelan. Maka dari itu kita tidak boleh kendor semangat kita untuk mengiring Tuhan. Tetaplah bersemangat, tetaplah berapi-api dalam pengenalan kita akan Tuhan, agar kita tidak mudah ditelan oleh iblis. Yang kedua, kuasai diri, jadilah tenang dan berdoa. Seringkali saat menghadapi masalah, kita lebih cepat terbakar emosi. Saat kita menghadapi peperangan kita, saat kita menghadapi pertandingan kita cepat-cepat ambil pedang dan tombak, mau maju untuk menyakiti musuh kita balik. Tetapi kita lupa hal yang terpenting, Bapak Ibu. Kita lupa rahasianya. Keluaran 17 ayat ke-11 dikatakan bahwa rahasia kemenangan Israel pada waktu itu adalah Musa naik ke puncak bukit dan ia mengangkat tangan. Saat angkat tangan dikatakan bahwa Israel menang. Namun saat Musa turun tangannya diturunkan, Israel menjadi lemah. Sebaliknya Amalek yang menjadi kuat. Kita tahu semua bahwa mengangkat tangan di sini adalah simbol dari menaikkan doa, Bapak Ibu. Ya, inilah rahasia yang sesungguhnya. Bukan karena Yosua yang berperang di bawah sana, Bapak Ibu, di medan perang. Tetapi kuncinya adalah Musa yang sedang berdoa di puncak bukit, Bapak Ibu. Kuncinya bukan ada pada peperangan melawan darah dan daging yang dilakukan oleh Yosua di bawah, tetapi pada Musa yang sesungguhnya melawan roh-roh jahat di udara dengan doa, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, mendekatlah kepada orang-orang yang membangun kita. Di dalam menghadapi masalah yang berkepanjangan, seringkali kita bisa menjadi lelah juga. Saya mengakui hal ini, Bapak Ibu. Seperti Musa di dalam Keluaran 17 ayat 12. Pada waktu itu Musa menjadi lelah. Kemudian dikatakan bahwa Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Kita semua juga perlu penopang-penopang, Bapak Ibu. Kita semua perlu punya Harun dan Hur seperti Musa. Harun-Harun dan Hur-Hur di dalam hidup kita yang bisa menopang kita saat kita lemah. Harun dan Hur di dalam hidup saya adalah suami saya, orang tua saya, dan mertua saya. Mereka semua adalah orang-orang yang mendukung dan menopang saya di saat saya sedang menghadapi masalah dan persoalan, di saat saya sedang tidak baik-baik saja. Mereka adalah orang-orang yang menjadi Harun dan Hur bagi saya. Mereka adalah orang-orang yang mendoakan saya dan menjadi tempat bagi saya untuk berbagi keluh kesah, Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk memiliki Harun dan Hur di dalam hidup ini. Karena kita memang tidak sekuat itu, Bapak Ibu. Kita butuh orang-orang yang bisa menopang kita. Namun saat kita salah memilih penopang, justru itu dapat menghancurkan kita. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Jangan saat kita menghadapi masalah, kita lari kepada teman-teman, Bapak Ibu. Teman-teman yang dapat mempengaruhi kita dengan buruk. Kita nggak akan keluar dari masalah, malah kita akan semakin terpuruk. Jadi kita harus lari pada komunitas yang dapat membangun dan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhir kata, setiap hari kita menghadapi pertandingan atau peperangan dalam hidup kita. Dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali. Janganlah kita lari dari pertandingan kita masing-masing, Bapak Ibu. Setelah kita mendengar renungan pagi ini, percayalah Bapak Ibu, kita pasti akan keluar sebagai pemenang-pemenang bersama Kristus. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Renungan firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami disegarkan kembali Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masalah, setiap persoalan, setiap pertandingan dan peperangan di dalam hidup ini, ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami Tuhan, dan Engkau akan membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap memulai hari ini untuk menjadi pemenang bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.